ini nih. Apa nih? Banyak pertanyaan banyak anak Gakko yang bilang, wah enakan Kensu nih. Kensu dalam istilah kerja. Magang. Kerja tuh jadi kerja tuh langsung dapat uang kan, nggak kayak Gakko tuh kan meskipun dapat uang tapi kan habis sama biaya sekolah ya, sakit gue kalau nunjukin bayar habis sama biaya sekolah. Tapi anak Kensu juga ada yang bilang, wah enakan Gakko nih cina, waktunya bisa fleksibel, bisa apa jadi terjadi ketidaksesuaian gitu. Enakan itu enakan itu menurut kalian nih. Menurut kalian dari dua kalian kan udah tahu nih, kalau dari sana angka 9, kalau dari sini angka 6 nih. Kalau udah tahu gitu, menurut kalian mana sih yang paling udah ngalamin dua-duanya nih? Gakko sama kerja. Lagi sekarang kan ngalamin yang posisinya kedua. kan Kensu nih. Kerja. Dan ternyata ya memang enak Gakko gitu. Dalam Di apa ya? Gakko tuh ya gini aja kan dulu. Arubaito nih. Enaknya Gakko sama enaknya kerja. Sama nggak enaknya. Enaknya Gakko ya, Gakko kan cuma 3 jam. Sisanya kita baito. Duit pasti banyak. Walaupun kita baito banyak, kita nggak dipotong apa segala macem. Kan statusnya pelajar. Makanya uangnya bisa lebih banyak lah daripada yang kerja dengan potongan ini potongan itu, tetek bengeknya banyak. Jadi ya kalau nggak betah sama kerjaannya, kalau baito tuh kita nggak betah nih, kita bisa keluar, kita bisa langsung cari baito lain. Gaji pun ya nggak beda jauh gitu. Nah kalau kayak kita udah kerja nih dalam sistem kontrak kayak gini ya kita nggak bisa. Kita harus patuhi kontrak yang sedang berlangsung gitu. Ya iyalah, nggak bisa sembarangan. Nah, jadi gitu. sakit-sakit telan sendiri langsung gitu. kalau waktu pelajar kan kita memang fokusnya belajar, nggak ada tekanan untuk kerja, harus kerja kan pihak dari tempat kerja kita nggak bisa maksain kita harus kerja karena kita memang pelajar. Jadi ada beda tanggung jawabnya, beda apa ya, tenaganya juga beda, tergantung perusahaan apa. Jadi yang enak mana nih? Kalau saya tetap Gakko. Oke lanjutin. Gimana tadi sampai mana? Yang tadi tuh banyak pertanyaan yang kita luruskan dengan dua sudut pandang. Biasanya kan pandangan pelajar, pandangan pekerja, pandangan tadi mah saing. Nanti lah udah dari sini. Jadi enakan mana nih? Enakan Gakko, lebih happy, nggak ada beban, jadi ya ngalir sih. Kalau ini kan aduh, kalau saya yang jujur yang kita bertiga alami sekarang tuh lebih berat lah. Jadi berangkat ngeluh, pulang ngeluh untuk awal ngitungin bulan kapan pulang. Jadi ya iya, masalah pertama pasti nggak nyaman. Tapi kalau nyaman ya tetap karena awalnya kita gini, awal Gakko kan kita kerja seminggu 3 hari tuh dapat uang gede. Sedangkan di sini kita seminggu 5 hari kerja loh. Berarti ini sepaham, enakan Gakko gitu. Iya, kadang lembur pun nggak itu kelihatan, Mbak. Lembur pun jikinya itu kadang suka dipotong sama pajak, padahal kan udah ada potongan. Itu nggak ngerti sama potongan itu, kita tuh masih belum ngerti hitungannya gimana gitu. Iya. Karena kan banyak pihak gitu di sini. Kalau Gakko itu kita pihak langsung ke Kita orang sendiri. pertama, kalau di sini kan kita pihaknya banyak, ada pihak ini, pihak Ada ini. KUMI ini, Ada potongan dari sana sini gitu. potongan ini Jadi yang kita nggak tahu. rancu gitu. Jadi kita nggak langsung ke pihak muter dulu gitu. Yang pertama banyak potongan gitu. Terus Karena awalnya kita udah ngerasain Gakko, oh gini. Ternyata di sini, wah gini prosesnya. Jadi Iya. kita lebih paham gitu. kita ulang dulu pertanyaan kita. Biasanya kan anak Gakko itu bilangnya kayak gini, anak yang cuma kalau dapat uang tuh langsung dalam arti nggak ada bayaran Gakko, bisa nabung, dalam arti anak yang kerja mah bisa nabung, nggak ada mikirin Gakko. Karena saat itu kita Gakko, kita belum ngalamin Kensu, jadi kita nggak tahu Nah, kan. sekarang Paling kan denger dari selentingan doang, omongan orang, enakan inilah, enakan itu. Ya. Tapi kan kalau Kalau dari sudut pandang
pekerja kan, pekerja enakan Gakko waktunya bisa fleksibel bisa apa lebih happy lah dalam arti. Ya itu. Gitu. Boleh aku tambahin nggak? Nanti dulu ini. Gimana? Jadi ya oke lah. Enakan ini juga Gakko. Nanti kan Mapai. Mau kan sama bertiga. Kan ini Jumbang. Oh, Jumbang. Jumbang. Iya, Oke, enakan Gakko. Enakan? Boleh disanggah nanti enakan? Gakko, oke. Gakko tuh sebenarnya ada masalah ya nanti lah. Oke lah, oke. Ini dulu deh, mending ini dulu. Oke, ini yang dari dua sudut pandang. Gakko atau Kenshu? Gakko Kenshu. Balik lagi ke ini sih, kenyamanan. Mungkin yang anak-anak Kenshu atau magang yang ngerasain karena udah nyaman dengan kerjaan dia sendiri, gaji dia sendiri, terus belum ngerasain kehidupan anak Gakko gitu. Jadi karena belum ngerasain apa-apa enaknya gimana, sakitnya gimana anak Gakko, jadi karena nggak tahu anak apa sih, gimana sih ngejelasinnya? Nggak jelas gua aja. Karena belum ngalamin jadi belum tahu gitu. Jadi kan sekarang udah ngalamin dua-duanya. Pertanyaannya gimana? Lu lebih ke mana? Gakko apa ke Kenshu? Kerja lah. Apa ya? Gimana Goy? Gakko sih itu. Gakko enak dalam waktu. Kalau dalam uang enak. Kalau uang enakan mana? Gakko. Karena nggak ada potongan Gakko. Gakko enakan. Kalau uang enakan Gakko. Kalau uang enakan Gakko. Kalau waktu enakan Gakko juga. Enakan Gakko. Terus di kerja enaknya apa? Nggak ada enaknya. Kalau mungkin pekerjaan yang dari kalau Kenshu kan kita kerja nih. Nah, nggak nyaman. Pokoknya gak enak kalau bikin Kenshu nggak apa-apa gitu. Kerja lah. Iya, kerja lah ya. Kerja. Kita nggak nyaman nih sama kerjaan kita nih. Karena kita udah terikat kontrak, mau nggak mau kita harus nyamanin itu pekerjaan kita, ya kan? Walaupun obatin tiap hari. Komitmen dari awal. Nah, kalau Gakko kita nggak nyaman sama baito kita kan. Kita masih ada temen yang kerjaannya yang lain gitu, tinggal keluar, loncat kerjaan bisa gitu. Emang sih apa? Yang gajinya lebih gede lagi bisa gitu kan. Banyak sih banyak isu yang emang nggak nyaman sama kerjaannya karena terikat kontrak. Jadi banyak yang kabur seperti itu sih ada. Tapi dari pihak Gakko juga banyak kan anak-anak Gakko yang kabur juga. Kalau dibandingin gitu mah enak nggak enak mah. Selalu ada plus minus lah. Kalau dalam waktu sama dalam arti kalau Nihongo Gakko kan emang 2 tahun ya batasnya. Kalau ini juga masih bisa kan berpanjang. Ini juga masih bisa ada senmong kan. Kalau Anda dari aku. Tapi enggak sih kalau untuk Kenshu kan aku juga kebetulan bukan kumiai sih, cuman ibaratnya aku tuh kayak penerjemah untuk pemagang. Jadi istilahnya sering banget menerima keluhan-keluhan pemagang kan. Kalau aku denger nih, kalau perusahaan aku ya yang aku bimbing sekarang pemagang yang setahun itu emang pajaknya jauh lebih besar. Kenapa? Karena mereka termasuknya non residen kayak gitu. Dia pajaknya pajak. Karena kalau Gakko nggak ada keharusan untuk bayar banking yang kayak gitu. Itu bedanya. Benar. Kalau untuk kerja yang 1 tahun nih, kita bahas untuk Kenshu yang 1 tahun itu pajak penghasilan tuh jauh lebih tinggi daripada Kenshu atau pemagang yang kontraknya 3 tahun. Gimana beda antara pemagang 3 tahun sama pemagang 1 tahun itu pajaknya beda. Ada beda itu tuh. Itu pajaknya beda jauh. Yang setahun sama yang 3 tahun. Kalau untuk pemagang 3 tahun itu nggak jauh beda potongannya, sama kayak pegawai biasa mungkin kayak saya atau kayak Bang Ayut sekarang. Oh itu tuh beda. Itu beda. Berarti lebih gedean yang ente setahun pajaknya. Iya. Nah kalau untuk perusahaan yang mungkin teman kita, kan ini jadi tahu nih. Iya. Kalau pikiran saya mah ya nggak ada bedanya pajak yang kerja 3 tahun sama kan yang gue bilang nggak setahun. logis. Kenapa? Karena jadi waktunya pendek tapi pajaknya bisa. Aku baca kemarin kebetulan baca di web. Ya ini mah buat teman-teman yang bedain 1 tahun sama 3 tahun ya. Karena itu tuh dari Jepang itu mengklarifikasi warga asing dalam masa tinggal. Orang yang tinggalnya 1 tahun atau kurang itu
termasuk non residen, bukan penduduk sebenarnya. Dianggapnya penduduk cuman temporary gitu loh. Cuman kalau untuk 1 tahun ke atas itu tuh kayak residen biasa kayak gitu, makanya pajaknya nggak terlalu tinggi. Aku belum baca sepenuhnya, cuman itu bedanya di situ, makanya pajak penghasilan tuh dia lebih gede banget. Kayak gitu, yang mungkin taruhlah yang 3 tahun berapa persen, yang pajak tinggal 1 tahun tuh beneran berapa kali lipatnya tuh emang ada. Itu emang beda dari situ. Terus dari pajak ada 4 pajak base. 4 pajak itu dasar tuh harus dibayar nengking pajak, bukan sih nengking, pajak penghasilan, kosehok apa, pokoknya ada beberapa pajak yang harus dibayar. Itu mungkin yang menjadikan penghasilannya tuh terpotongnya gede banget kan. Kayak gitu. Itu yang paling kaget itu udah tahu belum kalau pajak yang 1 tahun lebih gede sebelum berangkat ke sini? Enggak tahu. Enggak, cuman nih sebenarnya emang beda, cuman ada tergantung perusahaan. Kalau perusahaan yang aku ada nih sempat nego sama perusahaan, jadi si bayaran per jam yang 1 tahun tuh agak dinaikin biar bedanya nggak jomplang banget sama yang 3 tahun. Tapi kan semua kebijakan per perusahaan beda kan. Kayak gitu sih. Pantesan. Makanya kalau gitu kalau yang 1 tahun itu mungkin kalau gajinya sama nggak begitu perih mungkin ya. Kayak gitu. Ya intinya kan udah ngerasain gako, terus kejebak di sini ternyata jangan gako gitu. Cuman ya sama aja sih. Aku sih kalau nyaranin perbanyak ilmunya aja. Kenapa? Kan Jepang udah beda negara ya. Dari ini deh basic, cari tahu pajak apa aja yang harus kalian bayar di Jepang. Terus berapa persenannya kayak gitu. Terus selain pajak nih kita harus bayar apa lagi? Itu tuh harus di clearin di Indonesia. Kalau misalkan pemagangnya kita harus bayar apa nih kira-kira nanti. Jadi pasti ke Jepang tuh, loh kok ini potong apa lagi, loh ini potong apa lagi, kayak gitu. Karena pasti banyak potongan kan, kerasa gitu. Makanya ilmunya agak dibanyakin dulu lah di Indonesia. Cari banyak info dulu biar kagak kaget. Infonya sih udah benar, cuman setelah kesini nggak balance sama info yang di sana. Ada namanya human error ada ya. miss. Jadi kan gue bilang tadi pihaknya banyak. Jadi antara pihak ini cuma ngelempar-lempar, seakan-akan ya nyalain sini. Jadi nggak balance gitu. Tapi nggak semua kayak gitu sih mungkin. Sama jadi ada bagus ada enggaknya, saya nggak tahu alasannya kenapa gitu. Yang penting baik lagi nyaman dulu ya. Udah misalkan takutnya gajinya nggak seberapa terus stres banget kerjaannya, dimarahin terus kan makin nggak enak ya. Oke, sejalan kalau gitu. Tahu lah kondisinya kayak gitu. Kerja juga kayaknya sekarang orang Jepang udah pada open minded sih. Jadi ke orang asing tuh kayak udah welcome. Jadi merekanya juga udah mau berbaur gitu. Jadi mungkin tuh yang bikin lebih enaknya aja sih. Lebih terbuka. Oke, lanjut ke Baika lah. Aku pertanyaannya tadi apa, enakan mana? Gakot. Dari sekian penjelasan. Aku cuman jadi pembimbing Kenshuse ya sebenarnya. Aku mendengar beberapa keluhan kayak gitu. Iya, keluhannya mereka antara yang aduh saya kerjaannya nggak nyaman nih kayak gini, saya nggak bisa, saya nggak bisa gini. Itu mungkin keluhan dari mereka. Terus antara kalau ini kan satu orang ya, ada yang satu rumah beberapa orang, nggak akur di situ, minta. Karena mungkin anak Gako tahu ya, pindah apa tuh nggak segampang melangkahkan kaki ke taman gitu. Soalnya saya juga dapat curhatan kayak gitu. Jadi ada yang satu rumah tapi beda mereka pendapat. Tuh ini apa slack semua, ada yang kayak gitu. Ada. Itu tuh yang pertama tuh harus, kalau kalian nggak bisa nurunin ego, itu kalian nggak akan bisa hidup bahagia di sini. Ya soalnya 3 tahun tertekan. Masalahnya sekarang kita kalau sakit bukan ke orang tua kalau di sini, ke teman yang paling dekat. Sekarang kita egois sendiri, ya gimana ceritanya gitu kan, piye Thomas gitu. Nah itu nggak enaknya. Jangan baper-baperan. Jangan baper-baperan, itu yang minimal di kerjaan stres, datang ke rumah kita punya temen gitu kan. Jadi enak aja, lebih enak. Aku nggak bisa jawab enakan Gakko atau Kenshu. Nggak bisa jawab. Nggak bisa karena aku nggak terjun langsung ke dunia kerja Kenshu. Aku hanya pembimbing.
Enggak kalau posisi dari sekarang kan dari posisi pembimbing nih. iya kan kerja itu. sekarang enakan mana? Bukan Kensu tapi Bukan kerja Kensu. lah, oke lah. Berarti kan Kerja. Enakan posisinya gakko pembimbing kerja. apa gakko gitu. Kalau aku ngelihat sih enakan Kenshu yang 3 tahun ya. Ini sebagai Pembimbing. pembimbing, Bukan sebagai Kensunya. Oh, aku enakan kerja dong. Iya, benar. Iya. Iya sih, gaji terbatas ya, nggak bisa nambah-nambah kayak Baito, cuman waktu lebih teratur aja gitu. Sabtu Minggu libur, adalah seminggu 2 hari libur gitu. Kerja nggak ada yakin atau nggak ada apa kayak gitu. Nyaman lah. Nyaman, terus kerjanya sekarang sesuai passion aku sih, yang beneran penerjemah langsung terjun ke lapangan. Dia enakan Kerja. Oke. Enggak. Enak gak enaknya gitu. Kalau lu apa? Kalau dari nambahin dikit. oke. Jadi kan tadi kan enakan gakko kalau menurut saya. Tapi lebih enak lagi buat yang pengen datang ke Jepang untuk gakko. Kalau saran saya emang mungkin ada yang bertujuan nyari duit gitu. Cuman kalau saran saya biar nggak ngalamin kayak kita gini gitu. Jadi Kesannya Ini perih banget. karena Enggak, ini Benar, pengalaman ini aja lah. yang harus Kita harus dibuka. menghargai ini Kensu, pandangan orang lain. kita dari gakko ke Kensu sebenarnya kan orang aneh gitu, ngapain dari gakko ngapain Kensu gitu kan. Ya, Karena- gambaran awalnya gitu. Karena susah cari kerja di Indonesia. Kenapa susah cari kerja di Indonesia? Karena kita pas gakko nggak Mana? benar-benar belajar. Dalam artian Jadi kita gakko bener-bener belajar, minimal pulang bawa N3. Walaupun misalnya duit nggak banyak bawa pulang gitu, Ilmu tapi banyak. ilmu kita kepake di sono, cari kerja gampang. Banyakin ilmu atau banyakin gitu. uang berarti ya. oh tadi tuh alasan kenapa udah gakko pulang datang lagi ke sini Kensu gitu. Karena emang agak susah juga cari Emang sih kerja. kerja di Karena ilmu kita nanggung, Nah, nggak punya N3 kayak malahan gitu. kan kemampuan yang sebelumnya kan setelah kita ke Jepang kemampuan kita hilang selama 2 tahun. Jadi ketinggalan sama yang di Indonesia. Pas balik kan teman-teman yang di Indonesia udah kemana, kita balik dengan keadaan yang jalan mundur, serasa mundur. Ilmu kita udah ketinggalan sama yang dulu. Benar. Kita balik nggak bawa, istilahnya Nggak bawa bekal. nggak Baru. bukan jalan di tempat, tapi serasa mundur lah gara-gara yang lain maju gitu. Ketinggalan. Oke lah kalau gitu. Oke. Tapi pasti banyak sih dari yang lain ya. Contohnya kalau ada yang nonton ini anak-anak Kensu yang lain, di saya mah enak itu pasti sih, itu mah Ada tergantung. aja. Tergantung Tergantung tempat kerja dan tempat kerja. tergantung Kali mah kan pengalaman kita gitu. Iya, ini mah kita lah. mudah-mudahan Beda-beda. teman-teman yang lain Yang Nggak lain kayak mah. gitu sih. Nggak semuanya kayak enak saja. Pasti sih kalau kerja mah ada enak ada enggaknya sih. Nggak ada. wajar sih itu Nggak mah. mungkin Nggak mungkin enak terus, nggak enak mungkin susah terus enggak, gitu. nggak mungkin. Sekarang teman-teman magang, siswa-siswa magang saya tuh iri sama mereka karena Apatoya tuh sendirian, enak ya punya kamar sendiri. Iya, kayak iya gitu. banyak sih anak-anak yang enak ya sendiri, enaknya Nah. sendiri. Kalian nggak pernah ngerasain saya tinggal di Nagoya sendiri. Nggak enaknya tuh apa? Jenuh. Iya. Jenuh. Ketika sakit, wah itu mah stres banget. Sakit ya. Sakit mau ngobrol sama siapa? Serasa ya. Sakit ya, Sama sakit. Simi. Sakit tengah malam ya. Udah pengap, udah apa, udah kondisi yang emang kita udah kondisinya kagak enak. Kemudian nggak ada siapa-siapa, stres. mau Nelpon, tidur takut. nelpon ke Indonesia jam udah beda, ngeganggu ya. Mau di Jepang nelpon ke siapa gitu. Kalaupun teman kan udah nggak jalan apa ini. Ada nggak enak, ada enak, ada enggaknya sih. Jangan bilang enak dengan kondisi kalian tanpa mengerti kondisi orang lain. Harusnya Intinya gitu mah sih. harus bersyukur sih. Iya sih harusnya. Harus jangan lupa bersyukur Ada deh, enak, gitu. ada Plus minus sendiri Ada plus itu minus. lebih privacy. Karena kalau ngelihat ke atas terus mah nggak akan beres. Jadi ini mah masukan kita mah sebagai pertimbangan buat Iya. kalian. Oh gini nih dari kita. Intinya mah jangan egois dan jangan lupa bersyukur Jangan sedikit baper-baperan, apapun pokoknya itu. kalau Apatonya bareng. Bukan Beda masalah tujuan berarti itu ya. nyaman enggaknya, itu harus adaptasi kita sih. Heeh. Kemudian yang paling kaget itu ya itu dari ya banyak kagetnya lah dari Gakko Ya, ke iya, kerja tuh. banyak. Emang. Jangankan ke Kensu, ke saya yang sama-sama kerja lah, nggak enak ya. Nggak enaknya Iya. apa? Kaget pertama tuh saya ada tagihan, Iya.
Kota, Nah, itu. tagihan kota itu 12 mang, kan kaget, apaan nih? 12 mang. Enggak, Datangnya yang parah langsung itu datang. tagihan nengking. Kan anak-anak pelajar kan nggak diharuskan membayar uang pensiunan tua itu kan. Pas kerja dapat buku kerja yang biru itu loh, datang tagihan 400.000 yen. Ini apaan? Pas nyamkas ke kantor kelurahan lah istilahnya, ke Kuyakusho, ini kan saya pelajar, saya nggak diharuskan untuk membayar nengking. Dari situ nulis surat keringanan biar jadi 0. Itu Pelajar. Kita ngalamin kan, tiba-tiba datang tagihan 400.000 yen. Dari waktu apa itu? Waktu dari pas saya Gakko? nggak, dari Gakko pindah ke kerja. Itu yang pasti bakal datang tuh uang nengking. Kaget itu kalau nengking mah kan udah kedengar, udah bahasa umum lah. Kalau dari Gakko, anak Gak saya juga tahu lah, nengking, hokeng kayak gitu. Ini pajak kota. Oh iya, Kagak itu tahu. kita miskom ya, mungkin yang seharusnya bayar kita nggak tahu harus bayar kemana mungkin ya. Ya banyak ini itulah. Ya itu harus perdalam ilmu sih Pak dari pajak, karena Jepang itu disiplin pajak kan. Ya itulah ya, yang sebenarnya mah ya. Ya intinya mah Karena itu kitanya nggak tahu. sama-sama Kenshu terlalu dibeda-bedain gitu. Nah. Yang 3 tahun sama yang setahun harusnya kan yang balance sama gitu ya. Iya. Ini kan terlalu jauh gitu. Iya. Justru yang lebih cepat itu harusnya yang lebih murah dong, Iya. mestinya. Masalah Karena kan itu dia ya, kan yang 3 tahun 1 Kenshu itu Waktunya- kan tujuannya apa? Untuk mencari uang kan sebenarnya, karena untuk kerja doang. Ya harusnya kan setahun itu lebih dimurahin. Jadi dia setelah pulang tuh ada modal gitu. Misalkan mau buka usaha, mau ini kan udah siap. Kalau yang 3 tahun kan udah pasti lah uangnya kumpul ya. Kalau yang setahun dengan penghasilan segitu, Tapi jangan salah loh, potongannya Kenshu. gede. tujuan Kenshu itu ya sebenarnya itu tuh orang Indonesia ke Jepang itu belajar Magang, teknologi, iya. magang teknologi biar iya, ke iya. Indonesia Diterapin. mereka punya bekal untuk diterapin ke kemajuan Indonesia. Sebenarnya itu kenapa mungkin pemerintah Jepang belum mikirin sampai sana ya. Harusnya sih karena 1 Yes, tahun Cuman posisinya magang ya. Iya. Tapi kenapa ujungnya duit disamain gitu, kerjaannya tuh malah lebih, kalau yang kita alamin ya, kerja kalau pemagang itu kan biasanya, kalau PKL itu kan biasa ya, yang kerja ya, yang PKL paling bantu lah. Nah di sini kan posisinya yang kan kalau kita bisa magang nih, Kenshu itu, nah itu sama pekerja gitu, takaran untuk pekerjaannya beratnya sama gitu, harusnya kan beda gitu kan, ini malah sama dan gajinya pun beda. jadi dimanfaatkan. Nah, berarti kan nggak balance-nya dari pemerintah sini sama kesananya. Oke lah, kalau itu mah kita kan nggak bisa. Ya, itu bukan jawab, urusan memang kita lah. urusan yang 1 Iya. tahun sebenarnya, tapi emang menurut kita dengan anggapan karena nggak tahu kenapa Iya, jadi seperti itu kan, nggak ada yang bisa jawab selain yang maha kuasa. enggak yang nurunin apa. Kan namanya Itulah. pemagang ya. Oke lah. Oke lah, Pemagang ya oke lah. harusnya bantu-bantu ibaratnya gitu. Oke lah, oke lah, oke lah. Bantu-bantu ya Mas. Nyapu apa-apa, masak lah ya kan. Kalau pandangan saya di akhir ini, kita udah kelamaan. Iya, Di udah akhir, 1 jam setengah di nih. akhir ya, di akhir ini. Gini begini. Di akhir. Oke. Enakan mana, tapi kita emang waktu mah jalan terus. Bersyukur intinya. Ya bersyukur lah intinya, Jangan bersyukur, ngebanding-bandingin. yang bersyukur. Jangan Dan banding-bandingin. ada yang ya kita mah nggak bisa beranggapan kalau kita benar harus semua orang ngikutin lah dengan pendapat kita masing-masing.